Iya, Waalaikumsalam. Oh, dengan Winda ya? Iya, kakak yang dari sahabat kita ya? Iya. Iya. Silakan masuk, Winda. Iya, kak, terima kasih. Apa yang dibeli? Silakan duduk, Winda. Ya kak, terima kasih. Ya, silakan duduk di sini. Ini saya simpen di sini boleh? Oh iya, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Karina Mutia ya Winda, sebagai konselor dari Biro Sahabat Kita, di mana memang Winda sendiri memang datang sini untuk melakukan sesi konseling gitu ya. Iya, betul kak. Gimana tadi perjalanannya Winda? Lancar sih kak, tadi di jalan nggak macet, tapi ya lumayan panas aja sih kak cuacanya Iya ya. sih bener ya, akhir-akhir ini memang panas banget ya. Sumpah kak panas banget, apalagi kalau lagi siang gini ya, antara jam 10 aja sekarang udah panas banget kak, rasanya matahari bener-bener sejengkal dari kepala. Iya sih bener banget, bahkan kayaknya bukan jam 10 deh, jam setengah 6 aja kayak yang masih subuh banget gitu ya, itu udah muncul gitu loh mataharinya dan kerasa banget. Iya ya sih udah. benar, biasanya kan jam 6 itu masih gelap ya, biasanya kan enak tuh buat jogging Iya. lari, terus sekarang kayak udah terlalu panas ya kak ya. Tapi apalagi kalau malam kak, di tempat saya tuh super duper panas ya. Kalau di sini gimana kak? Iya sama sih di sini juga. Saya aja kan di kamar ada kipas anginnya, itu kayak nggak berasa sama sekali gitu loh kipas anginnya karena udah panas banget, gerah kayaknya. Iya, kenapa ya kak akhir-akhir ini panasnya ekstrim kayak gini? Apa udah masuk musim kemarau ya kak? Iya kali ya, tapi semalam hujan sih kalau di sini gerimis. Kalau di tempat kamu enggak? Enggak, tempat saya gersang kak, demi apapun, sampai rasanya tuh kami tuh pada nongkrong-nongkrong di luar karena saking panasnya cari angin, itu kayak anginnya nggak ada. Semalam hujan sih di sini gerimis gitu. Iya, enak lah ya, jadi udah agak sedikit adem lah ya kak. Iya, Gara-gara hujan. benar. Tapi itu hujannya tiba-tiba banget sih. Saya kan lagi di kamar tuh lagi tiduran. Tiba-tiba hujannya kan langsung deres gitu loh. Oh, jadi kayak nggak ada jeda ya gitu ya Iya, kak pandangnya. benar. Tapi ya cuma bentar sih, sekitar 10 menit gitu. Habis itu ya udah panas lagi cuacanya. Ya tapi ya lumayan lah ya, agak adem sedikit gitu. Iya, bener banget. Tadi Winda naik apa ke sini? Naik motor kak saya, makanya panas kali. Oh, naik motor. Abis dari mana? Kalau saya ini kak dari kampus ada acara. Oh, ada acara dari kampus gitu ya. Acara apa? Tadi tuh ada acara dari himpunan gitu kak, dari nama acara saya cerita boleh? Iya boleh. Jadi nama acaranya itu Rinda. Mm. Jadi di situ tuh sebenarnya bukan prof saya sih, ada profnya di bidang kerohanian. Jadi mereka itu kayak ngundang UKM agama lain untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu, kayak sharing-sharing. Itu kegiatan menarik sih kak, soalnya tadi itu yang datang itu ada UKM Kristen, UKM Katolik, UKM Hindu, Buddha, sama kalau yang misalnya kita bilang Muslimnya itu ada Birohmah, kayak lembaga dakwah di kampus itu sih, khususnya di Unila ya, itu ada Birohmah yang besarnya gitu. Jadi tadi tuh kami kayak sharing-sharing tentang program-program apa gitu. Tapi kan jujur ya, kalau saya sendiri lumayan tertarik gitu loh kak dengan budaya-budaya mereka itu, kayak misalnya kalau di Kristen dan Katolik itu kan mereka merayakan Natal ya kan. Nah, Natal itu menurut saya itu kayak event tahunan yang super fun gitu loh kak. Jadi saya nanya ke mereka, kalau misalnya kalau lagi Natal itu kan kalian pada pulang dan akhir tahun itu gimana acaranya? Oh, terus mereka bilang kayak kalau sebelum itu kami kayak udah ngadain acara duluan, jadi sebelum mereka pulang ketemu keluarganya di rumah, jadi mereka di kampus kayak udah ngadain acara gitu. Kalau nggak sempet ya mereka setelah tahun baru buatnya gitu. Jadi kayak kayak gitu menarik banget ya gitu. Iya, betul. Menarik banget ya ternyata ya. Iya, menarik banget kak, bener-bener kayak dapet insight baru dan pengetahuan baru yang banyak banget sih dari sharing-sharing tadi gitu. Wah, keren banget tuh. Tapi gimana nih perasaan Winda hari ini? Tadi kan ketemu nih, sharing bareng sama teman-teman. Gimana nih kalau di skalain di 0 sampai 10 gimana? Kalau tadi pagi sih bangun tidur masih full charge ya, kayak bisa kita bilang masih 10. Nah, tadi terus ketemu teman-teman karena acara mulainya jam 8 ya, lumayan pagi. Setelah sarapan ya saya ke sana langsung ketemu teman-teman tuh jam 10 itu udah turun nih kak, dari 10 ke 8.
Nah kalau sekarang udah kayak jam 1-an nih kayaknya udah sampai 6 sih Kak dia saat ini. Untuk saat ini udah sampai 6. Energinya udah terkuras gitu ya. Iya, udah lumayan terkuras. Walaupun saya kan tadi kesana ketemu teman-teman kayak fun, gitu, cerita-cerita, terus kegiatan juga sangat menarik gitu kan. Tapi ya lumayan mengurus energi, jadi sisa 6 nih. Oh iyalah, nggak apa-apa. Tapi by the way, Winda kalau boleh tahu jurusan apa ya? Oh saya dari fisika Kak. Oh, dari fisika. Di Unila ya? Iya betul. Kan kalau di Unila ada yang fisika FMIPA sama FKIP. Kalau Winda sendiri yang di mana? Nah kalau saya itu di FKIP ya Kak, karena saya itu pendidikan. Pendidikan fisika, bukan ke fisikanya. Jadi saya dari FKIP fakultasnya. Berarti fakultas FKIP pendidikan fisika. Betul. Semester berapa? Saat ini udah semester 4 Kak. Nggak berasa ya. Iya ya, tapi masih di tengah-tengah lah ya. Ya, tapi ya lumayan haheho juga Kak. Ini 4 juga gitu sekarang. Berarti semester 4, 2 semester lagi KKN dong? Tahun depan ya? Iya betul, tahun depan. Ini nggak berasa ya Kak. Gak berasa, tapi ya dinikmatin aja lah ya. Iya betul sih. Saya seneng susahnya ya dinikmatin aja, ya mau gimana lagi ya kan, udah jalanin aja lah, pasti selesai gitu. Oke, berarti Winda di sini kan semester 4 nih. Nah, ini di Unila ngekos atau di mana? Domisili mana nih Winda? Saya aslinya Tangerang Kak. Oh, Tangerang. Ya. Tangerang bagian mananya? Tangerang pusat sih, masih dekat lah sama Jakarta, belum sampai ke Tangerang Selatan gitu, belum sampai sini. Oke. Berarti di sini ngekos atau tinggal sama saudara? Saya ngekos. Oh, ngekos. Ngekos di mana? Kampung Baru ya? Ini bukan. Kenapa sih? Kalau anak Unila pasti stigmanya harus ngekos di Kampung Baru. Iya, kan soalnya paling deket sama Kampung Baru. Terus juga kan emang di sana kan kosnya banyak yang di Kampung Baru kan? Iya sih, benar, nggak salah. Tapi iya sih, di awal saya emang ngekos di Kampung Baru Kak, tapi baru-baru ini saya pindah karena apa ya, di Kampung Baru itu pas semester 3 sih lebih tepatnya, itu banyak kasus Kak di Kampung Baru, itu nggak aman tahu. Jadi pas di lingkungan kos saya itu ada kemalingan sepeda motor. Bukan di kos sayanya sih, tapi kayak beda berapa blok gitu dari sana. Tapi kan tetap aja ya Kak, serem. Apalagi yang hilang itu sampai 3 motor Kak. Terus saya ceritakan sama orang rumah kalau ini ada kejadian kayak gini. Terus ibu saya itu kayak khawatir juga kan, orang rumah itu. Udah kamu pindah aja, cari yang lebih aman, yang nggak usah dekat kampus, nggak apa-apa kan kamu bawa motor juga gitu katanya. Ya udah saya coba nyari-nyari di situ, nah ketemulah di Raja Basa situ. Jadi saya sekarang kosnya di Raja Basa Kak. Oh, di Raja Basa. Di bagian mana? Di belakang halte itu Kak. Oh, terminal yang dekat pasar. Iya benar, deket Alfauser sih. Oh, dekat pasar. Tapi gimana? Enak nggak ngekos di situ? Enak Kak, apa lebih safety juga sih, karena itu kan kosnya kayak bagian dari perumahan gitu ya. Jadi ada satpamnya gitu, di atas jam 10 itu udah nggak boleh masuk, jadi lumayan ketat sih, jadi ya ngerasa aman. Jadi saya tidur sekarang tenang Kak. Kalau pas di Kampung Baru kan saya tidur itu kayak aduh motornya gitu. Sekarang kayak ya udahlah aman gitu, ada satpamnya soalnya. Si buku saya juga baik, syukur. Tapi berarti ya tetap masih dekat lah ya dari Unila. Masih deket kok, nggak terlalu jauh, paling cuma 5 menit sih kalau dari rumah saya ke Unila. Benar sih, kamu juga kan bawa motor gitulah ya Iya, istilahnya. bawa motor, jadi kayak nggak terlalu terbebani lah walaupun pindah jauh juga. Yang penting amanan nomor 1. Benar-benar. Berarti di sini kamu sendiri dong, maksudnya apa ada saudara atau enggak di Lampung ini? Nggak ada, saya sendiri di sini. Oh, berarti memang kamu tujuannya memang di Lampung gitu, ngambil di Lampung. Enggak sih sebenarnya. Biar saya itu pertama kan SNBP. Nah SNBP saya itu daftar di Brawijaya di Malang. Tapi ya ketolak Kak. Terus saya nyoba ini apa namanya, SNBT. Pertama itu pilihan saya tetap kekeh Unbra. Jadi saya pilih pilihan 1 Unbra, pilihan kedua di Unila jurusan fisika. Kalau di Unbra itu saya pilihnya perpajakan. Oh, perpajakan di Unbra. Terus yang
semester. Berarti yang di Unila ini fisika Iya, gitu. pendidikan fisika. Tapi kalau dari orang tua memperbolehkan untuk keluar kota kuliah. Sebenarnya di awal itu kayak ada pertentangan juga sih dari orang tua, apalagi kan saya kayak bungsu gitu ya, jadi orang tua kayak tricky, apalagi ditambah kakak saya itu kayak ngompor-ngomporin, udah jangan nanti dia gimana-gimana di luar kota gitu, namanya ngeselin ya kakak saya itu lumayan. Jadi saya lumayan alot sih diskusinya sama orang tua, tapi saya balik lagi, saya yakinin kalau saya itu bisa kok tanggung jawab atas diri saya sendiri, jadi ya mereka memperbolehkan untuk saya keluar. Tapi selama menjalani perkuliahan ini gimana? Aman, alhamdulillah. Aman sih kak, alhamdulillah. Tapi mungkin di awal-awal ya kayak homesick, terus agak culture shock aja sih sama itu. Walaupun di Tangerang panas juga ya, tapi di sini agak lebih hampir sama sih sebenarnya. Tapi mungkin ke orang-orangnya aja sih. Kalau di sini kan di Tangerang itu bukan bisa ya bilangnya bahasanya halus ya, Iya. sebenarnya hampir sama untuk intonasinya. Tapi di sini kayak misalnya dari kota saya terus beda berapa blok itu orang bisa loh kan jerit-jeritan tolong gitu kan. Nah saya itu lumayan ke trigger gitu kak kalau dengar kalimat tolong itu, ih ada apa gitu kan, bikin panik, padahal ya cuma sepele gitu doang, kayak minta tolong beliin apa nitip gitu, tapi tolongnya udah kayak kejamretan kak kalau di sana itu. Ih saya emang sampai kaget gitu. Terus saya awal-awal tuh pengen pulang terus, jadi kalau dulu itu awal semester tuh saya setiap 2 bulan sekali pulang ke Tangerang. Sebenarnya orang tua saya cukup ragu sih dari saya pulang-pulang terus itu, takutnya saya nggak betah gitu kan, tapi ya saya jalanin, saya tahan-tahan ya betah sampai sekarang, Alhamdulillah lancar. Tapi kan bentar lagi udah Adha ya. Pulang nggak Iya. Bunda? Enggak sih kakaknya tahun ini karena kan liburnya cuma sedikit ya. Terus saya juga UAS masuk minggu-minggu UAS kak tahun ini, jadi belum semua matkul UAS, mungkin nanti aja setelah sekalian liburan semester pulang. Benar sih, lagi hektik banget UAS ya. Iya lumayan kak, apalagi dosennya kan hilang-hilangan ya gitu, jadi ya gitu deh, Iya. nunggu kepastian dosennya. Oke, udah kan datang sini ya dengan konseling gratis, itu maksudnya di sini kan memang ada agenda konseling gratis. Nah, kira-kira apa sih yang udah pengen ceritain ataupun curahkan kepada saya? Apa ya kak, saya tuh akhir-akhir ini ngerasa walaupun saya udah kayak ikut organisasi, habis itu perkuliahan juga terlihat lancar, tapi dalam diri saya tuh ngerasa capek dan saya nggak ngerasa ada progres loh kak di diri saya. Saya ngerasa itu saya tuh nge-stuck aja di tempat, walaupun kok udah, terus saya mempertanyakan loh ke diri saya sendiri, kok saya udah ikut organisasi, ikut ini, ikut itu, terus kuliah juga saya kerjain tugasnya, tapi kok saya nggak ada progres ya, nggak ada kenaikan gitu. Saya nggak kayak ngerasa diri saya ini nggak ada upgrade kayak gitu loh kak. Tapi berarti Bunda ini capek gitu ya, karena memang ngerasa nggak ada upgrade apapun yang ada dalam diri Bunda. Kira-kira itu mengganggu nggak aktivitas atau keseharian dari Bunda sendiri? Lumayan mengganggu sih kak, jadi kan kalau malam saya agak overthinking gitu ya, jadi kalau tidur saya juga jadi berantakan. Saya akhir-akhir ini, khususnya sih minggu-minggu ini, saya tuh pasti tidur di atas jam 12, kayak jam 2, jam 3 gitu, padahal paginya kan harus ngampus ya kak. Benar-benar. Tapi Bunda menyadari hal tersebut tuh sejak kapan? Lebihnya bulan ini kak, awal-awal bulan ini sih kak mulai terasa. Sebenarnya kalau itu udah dari setelah Lebaran Idul Fitri itu udah mulai terasa, tapi lebih intensitasnya lebih tinggi itu di bulan ini. Di bulan ini berarti Bunda ngerasa kayaknya ini capek banget gitu. Tapi Bunda tahu nggak penyebab dari Winda kenapa seperti itu? Belum tahu kak, jadi saya juga masih kayak bingung gitu loh kak, sebenarnya saya ini kenapa sih gitu. Tapi masih belum tahu ya tentang penyebabnya apa dan memang udah merusak ataupun mengganggu aktivitas Bunda ya? Iya, udah lumayan sih kak, lumayan mengganggu dan mengacaukan beberapa jadwal saya juga. Oke. Mungkin karena permasalahan Windanya cukup kompleks ya. Lebih baik mungkin kita lebih ke inti dari sesi konseling ini ya, Winda, konseling individu. Tapi sebelumnya Winda pernah ikut konseling nggak? Belum, ini pertama kali. Oke. Jadi karena Winda belum pernah ikut konseling, mungkin nanti saya akan berikan ini dulu ya.
Ini. Jadi di sini itu ada yang namanya lembar informasi konselor. Memang kalau di konseling di biro sahabat kita ini memang selalu ada ini. Jadi kayak semacam perjanjian kita lah antara konselor dan konseli gitu. Nah, karena kan Winda tadi belum pernah ikut konseling ya, jadi saya akan menjelaskan secara rinci terkait dengan konseling itu apa, dan mungkin nanti sembari saya menjelaskan tentang konseling dan juga isi dari informasi konsen ini, Winda bisa menulis identitas dari Winda. Ini. Kalau Winda kesusahan di sini aja Winda nggak? Oke, mungkin Ya. Jadi konseling itu ada dua jenisnya Winda, ada konseling individu dan juga konseling kelompok. Nah, kalau dari konseling individu sendiri itu memang yang saat ini kita lakukan gitu. Ada konselor dan juga konselingnya yaitu Winda. Sedangkan kalau konseling kelompok itu ada konselor dan beberapa anggota, lebih dari 2 anggota atau mungkin lebih dari 1 gitu ya. Kemudian tujuan dari konseling individu sendiri yaitu untuk membantu dan juga menyelesaikan masalah dari permasalahan yang terjadi dari dalam diri konseling gitu. Nah, ada beberapa asas nih Winda yang harus kita lakukan ataupun kita pahami dan juga kita tepati atau janjikan gitu dalam proses konseling. Yang pertama, Kak, ini tempat tinggal saat ini atau domisili asli? Saat ini Winda ngekos kan tadi, berarti ngekos. Oke, yang pertama itu ada asas kerahasiaan Winda, dimana kan kita berdua udah menyepakati nih, Winda udah mulai untuk menyetujui ini lembar informasi kosnya. Nah, berarti Winda harus berjanji untuk tidak menyebarluaskan apapun hal yang kita lakukan di sini, apa privasi kita, percakapan kita gitu. Tapi kalau dari saya nanti, insya Allah saya juga maksudnya menjaga kerahasiaan dari Winda gitu, karena saya tidak mungkin untuk menyebarluaskannya. Tapi dengan catatan ya saya bisa untuk mengomunikasikan ke pihak lain atau pihak ketiga apabila dari permasalahan dari Winda sendiri udah membahayakan Winda, kayak mungkin udah di tahap yang terlalu over gitu. Apakah Winda menyetujui hal tersebut? Setuju Kak. Oke, berarti Winda setuju ya untuk di kerahasiaan. Jadi Winda jangan khawatir gitu. Kalau misalkan cerita Winda kemana-mana, insya Allah saya tetap menjaga amanah tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang namanya asas kesukarelaan gitu. Nanti di mana asas kesukarelaan ini itu tentang dari Winda sendiri. Kira-kira Winda datang ke sini atas dasar diri sendiri atau ada mungkin saran dari orang lain? Kalau datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Kalau boleh tahu dari mana? Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 hari yang lalu itu saya sempat scrolling Instagram kan. Terus di Reels itu muncul pamflet tentang konseling gratis ini. Terus tertarik lah ya, saya menarik. Terus karena saya juga menyadari diri saya ini sepertinya ada yang salah, ya saya juga untuk berkeluh kesah lah ya. Terus saya buka deh untuk Instagramnya, pamfletnya. Saya tahu takutnya kan itu kayak deadline-nya apa, pembukaannya udah lewat atau gimana gitu. Wah, ternyata baru buka pas saya lihat itu, baru buka hari itu sampai besok ya kalau nggak salah. Betul. Jadi saya ngeliat Instagramnya juga, beberapa kegiatannya kayak kemarin ke panti asuhan, habis itu ke taman gitu kan Kak. Tandanya ini sahabat kita ini terus start gitu kan. Saya meyakini diri saya dulu juga sih. Terus kayak agak cari-cari info dulu. Terus karena saya udah yakin, jadi saya ngisi link video. Nah, dari link video itu saya biasa ngechat admin Kak Citra terus ini saya dijanjiin ketemu hari ini. Oke, berarti memang Winda datang sini atas kesukarelaan sendiri ya Winda? Iya betul Kak. Oke, nah yang ketiga itu tentang asas keterbukaan. Tadi kan Winda memang bersukarela nih datang sini. Nah, saya harap karena kesukarelaan Winda dapat mau nih terbuka untuk menceritakan hal apapun yang Winda rasakan atau Winda alami, agar proses konseling yang kita lakukan berjalan secara efektif dan juga lancar, seperti itu. Oke, nah selanjutnya tuh di sini ada waktu Winda sekitar 30 menit, mungkin maksimal 45 sampai 50 menit ya.
Nah, kira-kira apakah Winda menyetujui waktu tersebut? Setuju sih Kak, tapi apakah cukup Kak waktu segitu untuk kita konselor? Insya Allah cukup sih Winda, karena kalau misalkan terlalu lama seperti sejam atau 2 jam itu proses konselingnya kurang efektif gitu. Mungkin nanti kalau seandainya Winda merasa kurang atau bagaimana, nanti kita akan menjadwalkannya di minggu depan. Oke. Oke, Winda mungkin bisa untuk menandatangani. Ya, oke, setuju ya Winda? Iya, setuju Kak. Terima kasih. Nah, mungkin Winda bisa untuk minum dulu nih sebelum kita lanjut. Atau mungkin mau air putih boleh, silahkan. Ini jadi Kak yang ada warnanya. Saya juga mau minum. Oke, mungkin Winda boleh ceritainnya lebih dalam tentang perasaan capek Winda itu yang seperti apa? Jujur aku sendiri tuh kayak masih bingung gitu loh Kak, capeknya karena apa. Tapi ya capek, pusing gitu Kak. Oke, capek dan pusing. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal yang mungkin memang Winda rasakan belakangan ini seperti apa? Perasaannya itu ya Kak, jadi akhir-akhir ini, lebih tepatnya itu minggu-minggu ini, itu intensitas makin tinggi kan. Saya tuh ngerasa capek dan kehilangan minat Kak untuk melakukan hal apapun, mulai dari perkuliahan, organisasi, bahkan ketemu orang lain kayak nggak minat Kak sekarang. Kayak saya tuh pengen di dalam kamar kos aja, nggak kemana-mana, kayak makan juga kayak cuma GoFood aja gitu loh. Saya malas keluar, tapi sebagian diri saya tuh ngerasa kenapa sih lo kayak gini, coba bangkit, ayo coba lakuin sesuatu. Tapi sebagian diri lagi kayak udahlah malas, nggak usah ngelakuin gitu loh. Jadi kayak bertentangan gitu, jadi saya bingung sendiri. Berarti Winda ini bingung gitu ya, karena ada pertentangan dalam diri Winda. Winda capek, tapi ya memang harus terus berjuang gitu istilahnya. Iya, betul. Tapi coba kita pelan-pelan nih lihat nih ya, minggu belakangan ini atau kegiatan belakangan ini Winda sehektik apa sih kegiatannya? Kalau misalkan dari perkuliahan sendiri bagaimana? Kalau perkuliahan emang minggu ini lumayan padat sih Kak, karena kan saya udah bilang itu ya, minggu UAS kan ini, jadi kayak banyak UAS yang offline. Nah juga UASnya itu kayak project, jadi kan project itu lumayan menyita waktu, tenaga dan pikiran kan Kak, karena sekitar mikirin konsep, habis itu segala macam kan. Nah kalau untuk organisasi kan biasanya dilakukan di weekend, jadi selama weekdays itu saya ngerjain tugas gak berhenti, terus weekend ketemu organisasi, jadi lumayan menyita waktu, pikiran dan tenaga sekarang. Oke. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kuliah dulu nih ya, kalau dari dosen ataupun teman-temannya bagaimana? Kalau dari dosennya sendiri sebenarnya baik-baik aja sih Kak, untuk komunikasi juga sebenarnya lancar. Mungkin ada beberapa aja sih yang kayak hilang-hilangan juga ya, karena di fakultas saya sendiri tuh kayak lagi ngejar ke apa, ATW, kartu ke lulus cepet gitu deh, kayak ngejar mahasiswa buat lulus cepet gitu. Jadi beberapa dosen emang lagi sibuk. Nah kami ini mahasiswanya kayak lagi digantung gitu loh Kak, ini kapan itu kejelasan UASnya gitu, jadi kayak masih bingung juga. Oke, berarti kalau misalkan dari dosennya sendiri aman ya. Kalau misalkan dalam lingkup pertemanannya gimana? Kalau pertemanan ya, sebenarnya intensitas komunikasi kami itu baik, tapi akhir-akhir ini jarang komunikasi. Lebih tepatnya saya sih, karena tadi saya udah bilang kayak saya kehilangan minat gitu kan untuk melakukan sesuatu. Itu ya karena nggak tahu kenapa ya, pokoknya sebenarnya teman-teman saya itu kayak lumayan bantu dan sangat informatif juga loh Kak, soal tugas-tugas. Kayak mereka ngingetin di grup, guys besok ada tugas nih dari ibu ini, deadline-nya ini, habis itu guys besok deadline tugas ini ya gitu. Tapi akhir-akhir ini karena lagi ada project mandiri, jadi kan kami lagi sibuk masing-masing tuh ya Kak, jadi kayak mungkin gak ada kesempatan buat nimbrung di grup, ngobrol-ngobrol di grup itu jadi udah nggak ada. Nah itu tuh
saya itu lumayan ketergantungan Kak tadinya sama kayak jadwal dari mereka itu. Kan tadi mereka kayak announcement dari jauh-jauh hari kan, jadi saya ingat buat mengerjakan tugas. Tapi semenjak project mandiri khususnya dua minggu dan lebih intens minggu-minggu ini, jadi jarang komunikasi. Terus saya juga lagi kehilangan minat untuk membaur dengan orang-orang. Nah, saya tuh lumayan kesulitan Kak, dan tugas-tugas saya juga jadi terabaikan gitu. Oke, berarti memang dari dalam diri Winda sendiri ya yang ngerasa kalau misalkan Winda ini lagi dikejar-kejar, tapi Winda nggak tahu gitu apa yang dikejar-kejar ya. Iya betul Kak, saya tuh ngerasa kayak banyak hal yang harus saya lakukan tapi saya nggak tahu Kak mulainya dari mana. Oke, berarti tapi kalau misalkan dalam lingkup pertemanan cukup aman bagi Winda. Kalau kuliah juga cukup aman dari dosennya ya. Nah, tadi kan Winda sempat bilang ikut organisasi ya. Apa tuh organisasi apa itu? Sebenarnya saya tuh ikut 2 organisasi Kak di kampus. Ada himpunan sama forum. Forum itu khusus prodi gitu. Nah, kalau himpunan ini kayak lebih luas lah cakupannya. Tapi itu di tempat yang sama. Maksudnya Ormawa di FKIP gitu. Iya sama, tempatnya masih sama gitu. Tapi ya untuk lingkupnya kalau forum lebih kecil dan himpunan agak lebih besar aja. Oke, kalau dari organisasi gimana nih? Maksudnya sistemnya atau mungkin kegiatannya gimana? Kalau dari organisasi kan tadi saya kedua ya kan, jadi saya itu punya 2 jabatan yang berbeda kan. Kalau di himpunan sendiri itu saya menjabat sebagai kepala bidang. Kalau di forum saya itu jadi sekretaris bidang gitu. Oh, berarti Winda ini memiliki 2 jabatan di 2 organisasi seperti itu. Iya betul Kak. Oke, mungkin boleh ceritain nih tentang Winda sebagai apa tuh di Hima dan juga di forum. Kalau di himpunan itu saya tuh jadi kepala bidang RTHI. Bidang RTHI sendiri itu kayak mencakup tentang internal dari sebuah himpunan tersebut, kayak masalah-masalah yang ada di himpunan. Habis itu kayak barang-barang yang di sekret itu kami Kak yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab buat kayak menjaga barang itu. Terus konflik-konflik antar bidang-bidang gitu kami juga yang menangani. Sedangkan kalau di forum itu saya kan jadi sekretaris bidang. Untuk bidangnya itu bidang PSDM. Sebenarnya hampir mirip dengan RTHI, tapi kalau di bidang PSDM sendiri itu kami itu lebih ke pengkaderan gitu loh. Kayak kami memastikan setiap anggota itu patuh dalam aturan per forum organisasi. Jadi nggak ada anggota-anggota yang melenceng gitu. Pokoknya anggota itu harus lurus dan harus ada peningkatan Kak setiap tahunnya gitu untuk anggotanya. Kayak misalnya ada anggota yang males-malesan gitu, berapa kali nggak hadir di kegiatan itu kami mengeluarkan kayak surat peringatan gitu. Nah itu tuh lumayan tricky Kak, apalagi kalau keduanya kayak lagi sama-sama hektik gitu. Di himpunan ada kayak bidang yang berselisih, di forum ada anggota yang kurang aktif dan anggota yang bermasalah. Itu kan lumayan menyita pikiran dan emosi ya Kak. Tapi kalau misalkan teman-teman dari himpunan sendiri atau forum sendiri gitu, gimana untuk kebersamaannya? Untuk himpunan dan forum aman aja sih Kak untuk mereka itu, karena mereka kita kan saling support ya antar kegiatan satu sama lain gitu, jadi ya aman aja. Oke, kalau misalkan di himpunan ataupun di forum sendiri, tapi Winda ngerasa senang atau bahagia nggak berada di situ? Senang sih Kak, karena kan ada pengalaman baru gitu ya. Terus saya kan kayak belajar untuk manajemen emosi saya juga kan. Kalau misalnya salah satu dari bidang kayak berantem gitu, terus anggota ini bermasalah kan lumayan menyita emosi ya. Saya kan sebagai manusia juga punya emosi negatif yang bisa saya keluarkan sewaktu-waktu gitu. Tapi saya berusaha dengan itu saya buat lebih nahan dan mengkontrol itu gitu. Jadi saya kayak tahu tempat kapan harus emosi itu dikeluarkan, kapan enggaknya gitu. Oke. Winda ikut di Hima sama di forum ini sejak kapan? Jujurnya kalau aktifnya itu dari tahun ini Kak, baru tahun ini semenjak saya menjabat ya. Kalau dulu kan kayak cuma anggota, itu juga saya kabur-kaburan gitu kayak cuma jarang-jarang gitu ikut.
ya ikut tapi kayak jarang. Oke, tapi coba kita ulik lebih dalam ya. Kalau dalam diri Winda nih, kira-kira Winda lebih memfokuskan untuk kuliah kah atau untuk organisasi kah? Jujur kayaknya akhir-akhir ini saya lebih fokus ke organisasi sih, Kak. Jadi mereka organisasi dua ini lumayan menyita waktu saya, lebih menyita diri saya lebih banyak daripada perkuliahan. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Winda. Kira-kira kalau dalam diri Winda sendiri, kira-kira sekarang keinginannya apa? Keinginan ya. Jujur saya itu pengen, kalau bisa jelas balik itu saya tuh pengen sedamai semester sebelumnya, sebelum saya menjabat sebagai kayak bagian dari himpunan dan korum. Kayak kalau di semester lalu itu saya kayak lebih santai, chill, kuliah juga aman dan tentram gitu. Saya tuh lebih tepatnya tuh saya tuh pengen keseimbangan aja sih Kak, antara organisasi dan kuliah. Kalau sekarang kan kayak saya lebih fokus ke organisasi, terus kuliah saya jadi terabaikan gitu kan. Jadi saya juga penyesalan saya itu ada pada diri saya sendiri, terus pada orang tua, ketakutan itu selalu bermunculan bakal kalau saya mulai mengabaikan perkuliahan saya ini. Tapi kalau organisasi ini juga kan saya nggak bisa abaikan, kayak itu kayak udah jadi tanggung jawab saya untuk, dan itu pilihan saya loh untuk berada di sini gitu. Oke, berarti memang Winda ini harapannya pengen memiliki keseimbangan nih antara kuliah dan juga organisasi gitu. Karena Winda ngerasa kalau misalkan Winda sekarang ini lagi terlalu fokus ke organisasi dan mengabaikan perkuliahan dari Winda gitu. Ya, betul. Tapi Winda merasa nggak hal itu tuh memang terjadi dalam diri Winda? Terjadi Kak. Jadi saya mengabaikan tugas itu tadi, ngerjain tugas kesalahan gitu segala macam. Terus saya kayak lebih fokus ke organisasi, kayak ada kegiatan kayak gini kan saya datang gitu, tapi padahal saya punya tugas lain gitu. Tapi kalau dalam diri Winda sendiri nih, apa sih yang udah Winda lakukan? Belum ada Kak. Belum ada. Kayak cuma keinginan aja. Kayak cuma misalnya hari ini saya misalnya kayak ngerjain tugas kesalahan. Terus besoknya ada tugas lagi, bukan saya kerjain benar-benar, sama aja saya asal-asalan juga gitu. Jadi kayak cuma sekedar penyesalan, jadi kayak nggak ada action lagi. Oke, coba ya kita kilas balik nih tentang seminggu ataupun minggu-minggu akhir ini. Kira-kira kegiatan apa sih yang paling Winda prioritaskan dalam diri Winda? Jujur kalau kuliah saya nggak itu sih Kak, kayak di dosen-dosen tertentu dan mata kuliah tertentu aja yang saya prioritaskan. Selebihnya saya lebih memprioritaskan organisasi. Tadi kan Winda udah bilang nih ada keinginan untuk memiliki keseimbangan. Nah, terus Winda juga belum tahu nih tentang apa yang udah Winda lakukan. Tapi kira-kira kan tadi kan udah cuma ada keinginan, nah, tapi ada nggak sih tindak lanjut? Mungkin apa langkah yang udah pernah Winda lakukan untuk menyeimbangkan antara kuliah dan juga organisasi? Belum ada langkah pastinya, itu belum ada ya Kak. Kayak cuma berawal dari pikiran dan berakhir dari pikiran juga. Jadi kalau action saya buat perubahan itu belum. Tapi Winda pernah nggak kayak setiap hari atau mungkin di beberapa minggu kayak membuat planning, kayak misalkan menjadwalkan lah istilahnya keseharian Winda, kayak oh aku minggu ini ada tadi ada acara dari Rindang nih, terus dari minggu lagi ada acara rapat nih segala macam. Winda menjadwalkan hal tersebut gak? Enggak, sama sekali tidak menjadwalkan hal tersebut. Sama sekali, kayak cuma itu ngalir aja gitu. Oh, berarti memang Winda tidak melakukan apapun untuk menggapai keinginan dari Winda ya? Iya, jadi kan seperti saya bilang di awal tadi Kak, kayak cuma dari pikiran saya berakhir di pikiran aja, jadi kayak nggak ada action. Padahal saya tuh kayak di pikiran, oh kayaknya harus ada nih kayak di kalender di HP kayak pengingat gitu, kalau minggu ini ada ini, minggu ini ada mata kuliah ini. Terus kalau di kelas kalau dosen bilang catatan tugas harus langsung dicatat, nggak langsung nanti takutnya lupa gitu, terus langsung cari HP biar ingat juga. Itu udah di pikiran aja, tapi pas eksekusinya nggak ada.
Tapi setelah Winda menyadari keinginan dari Winda sendiri, ada nggak langkah awal yang pernah Winda lakukan? Mungkin langkah awalnya saya udah mulai mencatat aja sih Kak, setiap dosen bilang kayak ini tugas ini, deadline ini, karena kan saya jujur nggak bisa selalu ketergantungan kan dengan teman-teman saya yang announce di grup kayak besok ada tugas dari ibu ini, deadline sekian gitu. Dan jadi saya udah mulai nyatet aja sih. Kalau tindakan yang berarti itu benar sih kayak berimprovisasi gitu. Oh, berarti memang, tapi Winda sudah melakukan langkah awal itu dengan merencanakan kan, Ya, dengan menulis di notes segala macam gitu ya. Tapi ada nggak rencana Winda ataupun tindak lanjut selanjutnya dalam diri Winda ini? ada sih Kak, rencananya tuh saya kayak mau bikin apa ya, bikin target harian gitu. Jadi hari ini misalnya deadline-nya masih 2 atau 3 hari ke depan, tapi hari ini harus saya cicil, kalau enggak harus saya selesaikan hari ini karena hari ini saya nggak ada kegiatan apa-apa. Terus kalau weekend misalnya Sabtu kegiatan organisasi itu ada di Jumat Sabtu gitu, misal dari jam segini sampai jam segini, misalnya hari Jumat dari jam 12 sampai jam 3 gitu, saya langsung pulang untuk apa biar nggak terlalu lelah di kegiatan hari Sabtunya gitu. Mungkin seperti itu. Tapi selama melakukan hal yang kayak gitu, tapi pernah nggak itu dilakuin? Maksudnya apa cuma nuts aja? Ya itu Kak, cuma pikiran aja ya. Oke. Berarti memang, tapi memang planning dari Winda ini udah cukup bagus sih. Maksudnya Winda tuh mau punya target loh untuk menggapai keinginan dari Winda. Mungkin saya ada salah satu saran sih Winda untuk bisa kamu coba lakukan ya, untuk menargetkan apapun keseharian kamu biar runtut, mungkin biar terjadwal gitu. Nah, namanya tuh Matrix Eisenhower. Ini tuh bisa membantu kamu, insya Allah ya bisa membantu kamu ya, biar kamu bisa tuh merencanakan atau menjadwalkan gitu. Tadi kan kamu udah pernah ada rasa keinginan untuk menjadwalkan segala macam ya, tapi kamu masih bingung karena kamu cuma notes saja. Nah, ini tuh aku punya strategi Matrix Eisenhower. Nah, ini tuh saya dapetin dari kelas saya, lebih tepatnya di sini sih, di kelas biro ini, sahabat kita. Jadi memang kita tuh punya kelas namanya Counselor Incubation atau Incubation gitu. Nah, di sini kita belajar tentang manajemen waktu gitu istilahnya, karena saya lihat dalam diri Wida ini kayaknya kurang dalam manajemen waktu, dan Wida ngerasain hal tersebut gak? Iya betul. Nah, ya mungkin kita bisa melakukan hal tersebut ya. Mungkin sekarang Wida bisa ini di sini saya ada lembar kertas nih, Winda. Terus juga ada pena. Nanti sembari saya jelaskan, ini saya singkatkan dulu ya. Di sini biar kamu menulis di meja. Bahasa nggak Winda? Di laptop kalau biasa. Oke, jadi ini aku ada contohnya sih. Saya ada contohnya. Ini sebentar ya. Ini hilang ini contohnya gimana? Oke. Nah, jadi saya ada lembar. Mungkin Winda bisa buat kotak dibagi 4 gitu. Kayak satu lembarnya dibagi 4. Oh, basah ya? Dibagi 4 ya? Iya, dibagi 4. Nah, di sini mungkin Winda bisa tulis segera. Segera atau mungkin sebentar ya Winda. Oh, segera atau mendesak. Segera atau mendesak. Iya. Yang di sini tidak mendesak.
Kemudian di sebelah yang sini itu penting. Ini sampingnya tidak penting. Nah, coba kita ulik nih. Ini hari apa, Bunda? Hari Sabtu. Oke, hari Sabtu. Mungkin kita menjadwalkan untuk minggu depan ya. Kita coba. Nah, menurut kamu di minggu depan nih, apa sih hal-hal yang mendesak dan penting? Contohnya kalau dari saya, itu deadline tugas kuliah. Contohnya kalau dari saya tuh ada presentasi. Nah, kalau dari Winda sendiri ada nggak? Yang mendesak saat ini tuh ada tugas ini. Dan penting bagi kamu kayak misalnya perkuliahan atau mungkin apa gitu yang memang kamu pengen kerjain secara cepat dan memang hal itu tuh menjadi hal yang penting. Ada itu Kak, project yang tadi saya bilang di awal itu kan kami sedang mengerjakan project individu. Nah, itu lumayan penting Kak. Oke, Berarti itu minggu. Satu, project individu. Nah, selain itu, kira-kira ada lagi nggak? Ada itu project yang cukup besar. Nanti tepatnya itu setelah lebaran haji nanti itu bakal dilaksanain. Oke. Mungkin bisa ditulis. Barang-barangnya kita nyiapin barang. Mungkin ada lagi. Lagi sibuk UAS nih, kira-kira Winda mau belajar apa? Oke ya, statistik. Belajar statistik. Belajar statistik. Contohnya misalnya ini. Oke, nah kemudian apakah cukup nih yang mendesak dan juga penting? Cukup sekali. Nah, kalau mendesak tapi tidak penting, kayak contohnya saya habis ini mau nyuci baju, soalnya baju saya udah habis di kos gitu. Itu kan mendesak ya, tapi nggak terlalu penting. Mendesak kalau belanja bahan makanan cukup mendesak tapi penting nggak bagi Winda? Nanti Winda kalau misalkan ini lapar enggak sih, ini kayak belanja sayur sih biasanya buat masak besok. Oke. Belanja berarti di sini kan di sini mendesak tapi tidak penting. Belanja sayur untuk masak besok. Kemudian ada lagi nggak? Mungkin saya itu sih Kak, Mas mau ngobrol dengan kabit saya di forum buat tentang membahas salah satu anggota. Oke. Sama ngobrol dengan seperti ini. Selanjutnya apa itu Kak? Bisa tapi tidak Balas chat grup atau mungkin balas chat grup. Balas chat grup teman di rumah. Chat grup teman di Tangerang. Oke. Nah, sekarang tidak mendesak, penting, dan juga tidak mendesak dan tidak penting. Tidak mendesak, penting. Beli isian binder, kan isian binder saya udah habis. Oke. Beli kertas binder.
Oke, gimana Winda? Apakah sudah dijadwalkan? Udah Kak. Oke, mungkin bisa nih disebutkan apa aja yang menurut Winda penting dan mendesak, terus penting dan tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Yang untuk penting dan mendesak itu ada project individu yang harus segera saya selesaikan karena deadline-nya minggu ini. Terus nyiapin barang untuk forsam itu salah satu kegiatan atau program yang cukup besar sih di himpunan. Terus di belajar statistik untuk UAS minggu depan. Terus untuk barang yang mendesak tapi tidak terlalu penting itu belanja sayur untuk masak besok. Ini kenapa mendesak tapi tidak penting? Karena sebenarnya ini cuma sayur pelengkap aja Kak. Sebenarnya saya udah punya sayur ready course satu, tinggal ini nambahin aja. Terus ngobrol dengan KWP SDM terkait salah satu anggota. Itu kenapa mendesak tapi tidak terlalu penting, karena masalah dari anggota ini belum terlalu kompleks, dia kurang aktif aja gitu. Itu bisa dibicarakan nanti. Habis itu balas chat grup teman-teman di Tangerang, karena lumayan sering ya teman-teman di Tangerang, karena kan kami emang kuliahnya jauh-jauh gitu, satu di Jogja, satu di Lampung kayak saya, terus satunya lagi di Malang, satunya di Bandung. Jadi kami kayak cuma balas-balas chat apa komunikasinya lewat grup gitu, tapi kadang bahasannya ya kurang penting aja sih, jadi nggak apa-apa. Sudah. Tapi mendesak begini nggak? Yang mendesak, karena kalau ada gosip-gosip mendesak. Oke. Tidak mendesak tapi penting adalah beli kertas binder, karena kertas binder saya habis. Habis itu ganti spray di kos karena udah sebulanan ini belum saya ganti. Terus beli sepatu baru. Sepertinya tidak mendesak tapi penting, karena sepatu saya udah lumayan belel ya Kak ya, yang itu yang buat kuliah, jadi harus beli yang baru. Terus tidak mendesak dan tidak penting itu ya kayak nongkrong di kafe gitu, karena biasanya saya sebulan itu bisa sekali atau 2 kali nongkrong di kafe gitu. 10. Terus itu. Habis itu kedua itu ada nonton bioskop. Itu kan nggak penting ya, walaupun kadang saya kalau udah 3 bulan saya nggak nonton bioskop Kak, kayak mana filmnya seru-seru kan lagi sekarang, tapi itu nggak terlalu penting jadi bisa saya kesampingkan. Dan selanjutnya itu ya scroll TikTok. Oke, berarti itu adalah kegiatan yang Winda akan lakukan di minggu depan nih ya? Iya betul. Oke, nah gimana nih Winda perasaannya ketika sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan di minggu depan itu? Lebih tersusun dan terencana sih Kak. Jadi saya kayak nggak cranky, karena selama itu saya tuh ngerasa banyak yang harus saya kerjakan, tapi saya nggak tahu mulainya harus dari mana. Tapi kalau udah di kayak peta-petakan kayak gini, kayak saya udah tahu sih. Karena yang paling utama saya kerjakan ada ngerjain project individu ini. Oke. Tapi gimana perasaannya, lebih lega nggak? Lebih lega sih Kak, dan saya ngerasa jadi lebih terencana aja untuk jadwal-jadwal saya untuk kedepannya itu. Oke. Mungkin ini menjadi salah satu PR kamu juga ya Winda, atau mungkin pekerjaan rumah, karena memang sepertinya kita akan menjadwalkan lagi untuk konseling individu ini di minggu ketiga ini kan minggu akhir ya, bulan Mei, minggu ketiga minggu kedua aja, di minggu kedua. Jadi kamu mungkin ini coba kita lihat nih, ini kan minggu depan ya, untuk minggu depan kamu kira-kira gimana, benar-benar mengerjakannya atau enggak, atau mungkin banyak yang lebih dari itu. Mungkin nanti kamu bisa mungkin diberikan skala aja kali ya, misalkan skala 1 sampai skala 5, gimana cara kamu untuk ini, misalkan project individu udah kamu selesaikan dan menghasilkan perasaan yang memuaskan, boleh 5. Terus nyiapin barang porsam, banyak kendalanya dan lain sebagainya, tapi tuntas mungkin bisa 2 atau lain sebagainya, bisa kamu skalakan aja gitu. Jadi sebelumnya kamu scan dulu ini, setelah kamu scan nanti kamu lihat nih di minggu depan kira-kira berapa kamu kasih nilai 1 sampai 5 gitu. Oke. Jadi boleh scan sekarang Kak? Iya boleh. Iya. Oke.
Nah, udah nanti, tapi kamu buat lagi karena kan kita minggu kedua ya mulai. Ini kan minggu pertama nih di bulan Juni ya. Ini Iya. kamu selesai kamu simpen dulu. Setelah itu di minggu kedua kamu buat lagi. Nanti Oke, kamu Kak. presentasikan ke saya kira-kira gimana Oke. jadwal kamu gitu. Oke, karena mungkin ini kamu bisa bawa pulang, panahnya bisa dikembalikan ke saya. Oke, Winda, mungkin cukup ya kita untuk konseling individu ini karena waktunya juga mungkin lebih dari 30 menit tuh. Nah, dari Winda sendiri gimana nih? Mendapatkan pembelajaran kah atau insight baru dengan ada yang kita ketemu hari ini? Dapat insight baru sih Kak, jadi saya kayak lebih ngerasa kalau kegiatan saya kayak lebih terencana gitu dan terjadwal. Oke. Dan lebih lega juga ya, Iya, Winda. karena udah cerita banyak jadi gitu. Terima kasih untuk Winda udah mau datang ke sini, udah menghadiri acara yang memang setiap sebulan sekali kita agendakan. Terima kasih Winda udah mencurahkan apa yang Winda rasakan, pikirannya, pengalamannya atau mungkin lain sebagainya. Terima kasih udah mau hadir di sini. Iya, Kak. Habisnya kegiatan apa lagi? Di sini saya mau langsung pulang ke kos Kak, sama mau beres-beres juga kan. Oke, terima kasih Winda. Ya, terima kasih Winda ya. Ya, saya antarkan ke depan. Ya, silahkan duduk Winda. Oh iya Kak, datang lagi nih Kak. Iya, nggak apa-apa loh. Ini saya taruh sini dulu ya Kak. Iya. Gimana nih Winda, 2 minggu ini? Kan kita nggak ketemu nih, gimana kegiatannya? Oh, lancar sih Kak. Oh sebelumnya minta maaf dari batin Iya. kan pulang kemarin, nggak jadi pulang ya. Saya pulang ke itu ke tempat apa namanya? Saya Oh, jadi gimana dia tuh? rumahnya itu di Kalianda, jadi sekaliannya tipis-tipis dari pantai ya. Wih, seru Saya lebaran di dong. sana seru banget sih Kak. Kayak pertama kali itu sebenarnya agak canggung ya, pertama kali kan lebaran di keluarga orang. Iya. Jadi lumayan agak canggung, tapi alhamdulillahnya keluarganya tuh kayak open juga sih, kayak enjoy jadi di sana. Jadi kalau sekarang healing tipis. Gimana tapi untuk kuliahnya? Semenjak buat jadwal kemarin tuh jadi lebih tersusun sih Kak. Jadi saya kayak udah tahu prioritasnya, terus tugas-tugas juga jadi nggak terabaikan gitu. Jadi saya ngerjainnya udah nggak pakai deadline, jadi nggak asal-asalan gitu. Oke, keren banget Winda. Tapi gimana nih? Aku pengen tahu, saya pengen tahu dulu nih perasaan Winda hari ini gimana? Baik sih Kak, hari ini karena weekend ya. Weekend juga kan dari tadi pagi saya kosong, kan baru ada kegiatan pagi ini. Jadi dari pagi itu kami kayak jalan-jalan olahraga tipis dulu tadi sama teman-teman di kos. Terus jam 10 tadi kami masak bareng, makan bareng. Karena kan yang pada pulang kampung kan mereka jadi kayak bawa masak-masakan dari ibunya itu, jadi kami makan-makan bareng gitu. Oke. Oke, kemarin saya kasih tugas nih Winda untuk buat matrix Eisenhower lagi atau mungkin penjadwalan gitu. Gimana, udah dikerjain belum? Udah Kak, ini terus ini saya lihat untuk yang minggu kemarin kan udah selesai ya Kak. Iya. Ini yang minggu kedua. Oke, minggu kedua. Boleh nih dideskripsikan atau dipresentasikan lah ke saya mau ngapain aja. Tapi yang minggu lalu udah kamu diskalain belum? Udah. Nah, mana tugas untuk penskalaannya? Ada Kak, ntar ya Kak. Ya. Tuh. Jadi kan kalau untuk project individu karena udah selesai, jadi sebenarnya ada beberapa kendala. Jadi di sini saya tulis 4/5. Terus dinyiapin barang korsannya karena sebenarnya itu masih di minggu ini sih, tepatnya masih di minggu besok ini. Oh, Tapi beberapa Winda belum ditulis ya? Mungkin bisa ditulis aja kalau kita. Penanya di mana? Ya. Ini ada pena atau enggak?
Di mana ya? Oh iya ini tah. Oh, Ini kalau proyek individu itu 4/5, ini 3/5. Habis itu belajar statistik untuk UAS. Kalau UASnya udah berjalan, terus hasil belajarnya juga ngerti ya kak, sebenarnya saya udah belajar tapi tetap aja ini 3/5. Habis itu belanja sayur, belanja sayur untuk masak besok udah berjalan, udah selesai. Ini tapi 2/5. Terus ngobrol dengan Kapit PSDM juga udah terlaksana. 3/5 mobilitas. Chat grup teman-teman di Tangerang ini bersih-bersih sampai semingguan kayak saya nggak join grup obrolan grup ini. Itu tidak mendesak ini tidak mendesak ini. Dan nih kak, terima kasih ya Winda. Ini tadi udah cukup lumayan lah, ini kayaknya 4/5 lah ya total seluruhnya. Nanti bisa Winda simpan lagi, sekarang boleh nih dijelasin. yang mana yang minggu kedua. Iya. Kalau di minggu kedua itu saya itu melaksanakan untuk mendesak itu ada deadline tugas di mata kuliah metodologi penelitian, itu laporan via PSDM karena setiap bulannya itu dari forum itu minta ya laporan itu keterlambatan kerja. Itu SP anggota forum karena minggu ini ada beberapa anggota itu kayak menunjukkan ketidakaktifan, jadi kan kami harus segera memproses untuk SP-nya. Lalu mendesak dan tidak penting itu bantu urus acara bidang lain. Sebenarnya kecuali Porsam itu bidang-bidang lain tuh masih bisa mereka mengambil acara sendiri. Jadi mendesak tapi ya tidak terlalu penting karena masih ada yang backup. Terus mencuci pakaian ini mendesak tapi tidak terlalu penting karena baju saya masih ada gitu, belum terlalu habis ini bisa. Terus yang tidak mendesak itu ada menyusun rencana upgrading. Rencananya di forum itu bakal melaksanain acara upgrading untuk anggota-anggotanya karena kan dilihat udah lumayan banyak ya surat peringatan yang keluar, jadi untuk acara upgrading perlu dilakukan. Kami sebagai PSDM kan kayak punya tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi istirahat dan self care. Iya. Ini mungkin tidak mendesak karena nanti setelah semua ini selesai saya bisa istirahat dan self care. Terus ngobrol dengan Kabid Humas terkait acara upgrading. Karena saya tuh dari PSDM sendiri tuh kerjasama sama bidang humas untuk acara upgrading ini. Terus yang tidak mendesak dan tidak penting itu ada bermain game online, karena akhir-akhir ini saya juga tak suka main game. Jadi ya tapi nggak terlalu mendesak, jadi saya bisa prioritaskan ke yang mengerjakan tugas dan mengerjakan laporan. Terus jalan-jalan ke mall ini nggak penting juga, nggak terlalu penting, sama nonton film. Oke, cukup bagus dan juga terinci dan terjadwal sekali ya Winda. Tapi dari Winda sendiri gimana nih? Ada nggak plus minusnya ketika sebelum dan juga sesudah menjadwalkan kegiatan Winda? Apa ya kak plus minusnya? Mungkin plusnya itu jadi kegiatan saya jadi lebih terjadwal pertama. Terus saya juga kayak nggak keteteran sama kegiatan-kegiatan saya. Terus minusnya itu mungkin di awal-awal saya merasa kayak diburu-buru juga sih kak. Kayak ayo cepat-cepat kerjain ini targetnya belum tercapai nih gitu. Jadi agak lumayan di lari-lari deh mengerjakannya gitu. Tapi dari Winda sendiri lebih gimana? Lebih suka yang sebelum atau sesudah melakukan jadwal? Jujur lebih suka pas terjadwal. Jadi saya nggak ada kayak apa ya rasa kebingungan lagi sih kak. Jadi saya tuh udah tahu target apa yang harus saya capai di minggu ini, di depan, ke depan. Jadi saya jadi apa lebih terarah aja kegiatannya gitu. Keren, bagus banget Winda sudah menjalankan apa ya
jadwal ini gitu dan sudah mau melakukannya gitu ya. Nah sebenarnya ini juga saya ada beberapa untuk ini sih biar sebagai refleksi juga untuk Winda. Ini saya ada instrumen dari proses hasil dari Winda. Nih bisa untuk Winda checklist nih bagian-bagian yang menurut Winda ini kan ada 17 indikator ya. Yang menurut Winda gimana nih setuju dan tidak setuju dari indikator itu? Ada ini sesuai pertanyaan saya. Iya. Jadi Kalau dari Winda sendiri gimana nih perasaannya ketika sudah melakukan treatment ini, istilahnya perlakuan dengan manajemen waktu, dengan matrix Eisenhower, terus udah kemarin sempat konseling individu, terus sekarang ketemu lagi. rasanya kayak lebih lega aja sih Kak, karena saya kan tadinya kayak saya bingung kan cerita ini ke siapa, terus saya juga kayak menjaga jarak dengan teman-teman, kayak bukan memutus komunikasi sih, tapi kayak intensitas komunikasinya tuh kayak dari diri saya dikurangi gitu. Kayak Minggu depan gimana? Udah pulang kampung kah atau? udah Kak, apa setelah pemeriksaan selesai saya langsung pulang ke kampung. Berarti Polresam acara yang besar ya? Lumayan besar sih Kak, karena itu kan kegiatannya selantung ya, jadi bukan di Puri aja, jadi ya lumayan ngurusin dari Di himpunan atau di itu? himpunan. Oh di himpunan. Kalau di forum gimana kegiatannya? Iya, kalau forum kan skalanya jadi jurusannya sih Kak, jadi prodi ya, prodi gitu, jadi ya gitu muter-muter di situ aja sih semua. Mungkin kendala di anggotanya aja. Kalau acaranya mah ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Oke, terima kasih Winda. Oke Winda, mungkin hari ini mungkin lebih singkat ya pertemuannya dibandingkan yang minggu kemarin itu. Dan saya tuh melihat sekali perbandingan Winda sebelum melakukan manajemen waktu ini dan juga sesudah. Sebenarnya Winda lebih segar, kelihatannya lebih cerah, lebih semangat untuk menjalani esok-esok hari gitu ya. Dan mungkin karena saya juga melihat peningkatan yang ada dalam diri Winda, kayak perilaku Winda, dan emang kelihatan dari suasana ininya kelihatan banget emosinya gitu. ya Kak, Iya, kelihatan banget. Mungkin untuk kita akhirin ya untuk konseling individu ini kita udah 2 pertemuan ya. Jadi mungkin saya cukupkan, kita sampai di sini saya akhiri karena mungkin ya memang dari Winda sini sudah menunjukkan gitulah peningkatan yang emang secara efisien dan efektif. Dan kalau dari Winda sendiri gimana kira-kira? Saya pertama saya ucapin terima kasih juga ya Kamina atas bantuannya, terus khususnya juga dengan biro teman kita ini membantu saya banget sih, kayak membantu saya untuk menyelesaikan kebingungan di dalam diri saya gitu. Oke baik, terima kasih juga Winda atas waktunya minggu kemarin dan juga minggu ini. Si Winda sudah mau datang ke sini cerita dan juga curhat tentang perasaannya. Gitu. Mudah-mudahan saya harap Winda bisa memanajemenkan waktu dengan lebih baik lagi, lebih memprioritaskan apa yang menurut Winda harus saya prioritaskan. Kayak misalkan kuliah Winda harus tetap berjalan seimbang antara kuliah dan juga organisasi. Semangat terus untuk Winda, mudah-mudahan kuliahnya lancar, di organisasi juga mudah-mudahan program kerjanya tuh dilancarkan dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih untuk Winda. Ya kalau misalkan Winda mau cerita hal-hal lain bisa aja nanti dikomunikasikan dengan admin ya. Oh iya Kak, terima kasih ya Kak, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga buat Kakak juga semangat untuk menjalani hari-harinya. Iya. Oke. Saya pamit ya Kak. Oke. Ada kegiatan lagi di sini? Enggak sih Kak, emang lagi mau beres-beres kosan dan nyicil packing buat itu apa nanti. Ini dibawa? Iya dibawa aja. Oke. Hati-hati Winda di jalan. Ya terima kasih ya Winda.